Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah, hari ini Bu Indri akan mengingatkan teman-teman dan memberikan informasi tentang neuroscience. Ya, ada yang masih ingat tentang neuroscience? Semoga teman-teman masih mengingatnya ya. Oh, masih ada yang lupa. Tenang ya, Bu Indri dan teman-teman akan belajar bersama hari ini. Oke, teman-teman lihat gambar di samping Bu Indri ini. Itu gambar apa ya? Benar, itu gambar otak. Otak apa hubungannya dengan neuroscience? Hebat. Neuroscience itu ilmu untuk mengetahui otak, Bu. Boleh. Neuroscience itu ilmu yang kita pelajari untuk mengetahui cara kerja otak, bagian otak, dan fungsi-fungsinya otak. Nah, selanjutnya, siapa yang tahu ada berapa sih bagian di otak kita? Coba lihat di gambar ini. Bisakah kalian mengamati? Ada dua bagian otak ya. Ada otak yang kanan dan otak yang kiri. Otak kanan, otak kiri. Ternyata otak kita memiliki dua bagian. Kira-kira fungsinya sama tidak? Ternyata fungsinya itu berbeda ya teman-teman. Otak kanan dan otak kiri memiliki fungsi yang berbeda. Nah, mau tahu apa saja sih fungsi otak kanan, kegunaan otak kanan, dan kegunaan otak kiri? Bu Indri akan jelaskan. Teman-teman menjadi pendengar yang baik ya. Baik, otak kanan itu biasanya akan bekerja ketika kita berimajinasi. Ketika kita menjurnal misalnya. Ketika kita mewarnai. Ketika kita menggambar. Dan ketika kita bernyanyi. Nah, ketika kita melakukan itu semua, maka yang bekerja adalah otak sebelah kanan kita. Jadi ketika kalian menjurnal, berarti otak kanan kalian sedang bekerja, teman-teman. Nah, selanjutnya, sama nggak ya otak kanan dan otak kiri? Ternyata berbeda, teman-teman. Teman-teman pernah mengamati sesuatu? Pernah berpikir tentang sesuatu? Pernah berhitung? Pastinya pernah. Nah, kegiatan itu dilakukan ketika otak kanan kita itu bekerja. Ketika kita melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan tersebut seperti berpikir, mengamati sesuatu, bertanya, itu adalah yang bekerja otak kiri kita. Sampai sini paham? Jadi, nah selanjutnya teman-teman, masih ingat ada apa saja lapisan-lapisan di dalam otak kita? Ada 3 bagian, ada yang ingat? Bu Indri perkenalkan deh dengan si Kapteneo, dengan si limbik, dan satu lagi dengan si reptil. Masih ingat? Ya, itu adalah bagian yang ada di otak kita. Bu Indri akan memberikan kemudahan untuk teman-teman mengingat lapisan-lapisan di dalam otak kita ya. Yang pertama, coba teman-teman gunakan tangan teman-teman. Nah, kemudian ibu jari teman-teman dibawa ke tengah. Nah, kan masih ada sisa 4 nih. Tutup ibu jari kalian. Hap, nanti akan berbentuk seperti ini kurang lebih. Kita bayangkan kalau ini adalah otak kita ya. Nah, sekarang Bu Indri akan memperkenalkan bagian-bagian otak ini. Yang atas adalah Kapteneo, yang di bawah tengah ini adalah mosi atau limbik, dan yang panjang ini adalah Kapteneo neokortex, ini adalah mosi atau limbik, dan ini adalah reptil atau batang otak. Nah, selanjutnya coba lihat di samping Bu Indri. Di sana ada 2 gambar yang berbeda. Ada yang marah. Satu lagi ada yang bahagia.
Nah, kira-kira dua gambar ini berhubungan dengan bagian otak yang mana? Hebat sekali, bagian otak mosi. Mosi itu atau emosi. Karena dia emosi, maka kita panggil dia mosi. Nah, si mosi itu ada di mana tadi? Ada di limbik, bagian otak limbik yang ada di tengah. Nah, si mosi itu punya dua. Dia bisa memiliki dua emosi. Yang pertama, emosi positif, yang bahagia. Dan yang kedua, emosi negatif, bersedih. Nah, itu adalah emosi atau emosi yang ada dalam diri kita. Dan mereka berdua punya teman. Mau kenalan dengan teman-teman mereka? Baik. Sekarang, kapan sih si emosi kita itu bisa menjadi positif? Emosi kita bisa menjadi positif ketika kita berteman dengan Kapten Neo atau neokortex. Maka emosi kita akan positif. Ketika emosi kita positif, maka kegiatan yang kita lakukan akan positif, seperti bahagia, tersenyum, menyayangi, dan saling berteman. Dan masih banyak lagi emosi positif yang bisa kita keluarkan ketika kita bekerja sama dengan Kapten Neo. Dan satu lagi ya, ketika kita bekerja sama dengan Kapten Neo, kita akan berpikir cerdas. Wah, mau nggak tuh? Nah, selanjutnya, kapan ya emosi kita menjadi negatif? Betul, emosi kita menjadi negatif ketika kita berteman dengan si reptil, si batang otak. Nah, gimana ya kalau si batang otak itu bekerja sama dengan si mosi? Maka emosi kita akan menjadi negatif. Contohnya, kita menjadi pemarah, kita menjadi suka ngambek, kita jarang berpikir yang baik, dan suka mengeluarkan kata kasar. Kadang-kadang juga suka memukul. Wah, mau nggak tuh menjadi anak yang seperti itu? Semoga teman-teman semua menjadi temannya Kapten Neo ya. Amin. Tapi tunggu, ada satu lagi nih. Walaupun si reptil sepertinya bagian otak yang tidak baik, negatif, tapi dia ada keuntungannya atau kelebihannya juga, teman-teman. Nah, kelebihan dari si reptil itu adalah dia akan bekerja ketika kita dalam keadaan terancam, dalam keadaan bahaya. Bun berikan contoh ya. Misalnya, ada orang jahat yang ngejar kalian. Yang harus kalian lakukan itu diam di tempat atau berlari. Berlari, baik. Contoh yang kedua, ketika kalian memegang suatu benda yang panas, kalian langsung menarik tangan kalian atau membiarkan tangan kalian terkena panas. Ya, baik, jawaban teman-teman hebat. Aku langsung lari ketika aku dikejar orang jahat. Good. Aku langsung melepaskan ketika aku terkena benda yang panas. Berarti teman-teman sudah melakukan kegiatan yang responsif, yang spontan, yang langsung teman-teman lakukan ketika teman-teman dalam keadaan yang berbahaya atau dalam keadaan yang terancam. Nah, keadaan tersebut keluar ketika teman-teman bekerja sama dengan si reptil. Karena reptil, si batang otak ini fungsinya adalah melakukan gerakan yang cepat ketika dia dalam keadaan terancam. Nah, si otak reptil lah yang bekerja. Jadi, otak reptil tidak selamanya buruk ya. Otak reptil juga berfungsi, ada punya kelebihan untuk diri kita. Karena Allah menciptakan semuanya, tidak ada yang tidak bermanfaat untuk makhluk hidupnya. Baik teman-teman, satu lagi ya. Kalau kalian sudah terlanjur melakukan bekerja sama dengan reptil dan mengeluarkan mosi yang negatif, teman-teman bisa merubah mosi negatif itu menjadi mosi yang positif. Dengan apa? Dengan metode STAR, STAR, stop,
berhenti ketika kalian ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian T, thinking. Teman berpikir dulu, apakah ini baik untuk aku lakukan? Kemudian action. Ketika kalian sudah berpikir itu baik, maka barulah kalian mengerjakan yang sudah kalian pikirkan tadi. Nah, dan selanjutnya itu adalah reflection. Nah, reflection ini atau renungkan, setelah kalian melakukan yang sudah kalian pikirkan tadi, kalian renungkan, wah alhamdulillah ternyata aku tidak jadi bekerja sama dengan dengan si reptil, dan mosi saya tidak jadi menjadi mosi negatif, tapi mosi positif dan membuat diri saya menjadi lebih baik. Baik teman-teman, sepertinya Neuroscience hari ini cukup. Semoga teman-teman bisa memahami. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, teman-teman boleh bertanya kepada ayah, bunda, atau ibu dan bapak guru ya. Terima kasih teman-teman sudah menjadi pendengar yang baik. Wassalamualaikum.